harapan Mas Rama apa lagi? Menjadi atlet profesional dan juga membanggakan Kabupaten Grobogan dan juga Jawa Tengah. Oh, Grobogan Jawa Tengah. Syukur-syukur Indonesia juga ya, seperti karena kan kita juga ada atlet Jawa Tengah yang ikut Olimpiade kemarin ya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Edi Selalu di Hati. Malam ini saya mengundang satu anak. Dia adalah seorang atlet yang baru saja lolos seleksi PPLOP, yaitu Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, di mana PPLOP ini sangat diidolakan seluruh pelajar yang bergelut di bidang olahraga se-Jawa Tengah. Kebetulan di sebelah kanan saya ini adalah salah satu atlet dari Grobogan yang baru saja lolos seleksi di cabang olahraga panahan. Dia lolos dari jumlah kuota 4 orang dan pesertanya 17 yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Kita perkenalkan Rifki Putra Ramadan. Ya, Mas Rama ya panggilannya ya. Oke, Mas Rama. Bagaimana perasaannya Mas Rama bisa lolos seleksi ini? Senang, Pak. Senang sekali, senang banget. Senang banget sekali. Nah, senang banget sekali. Oke, itu awal mulanya Mas Rama kok ikut seleksi itu informasinya dari mana? Dari pelatih, Pak. Oh, pelatih panahan. Pelatih panahan. Oke, pelatih panahan. Kemudian Mas Rama mengikuti pendaftaran. Pendaftaran ada yang bantu waktu ikut pendaftaran? Ada. Siapa? Pak Eko, Pak Mahmud. Oh, itu pengurus Perpani? Iya. Oh, dibantu kemudian mengikuti tahapan itu ya? Iya. Nah, kemudian waktu mengikuti seleksi itu yang dipersiapkan Mas Rama ini apa? Disiapkan fisik. Oh, fisik. Nah, kemudian? Sama keterampilan menembak. Oh, menemanahnya ya. Itu apa saja sih yang diujikan dalam seleksi itu? Kalau keterampilan itu teknik. Teknik. Nah, teknik. Kemudian setelah teknik, waktu teknik berarti sudah dinyatakan lolos atau hanya di ranking dulu? Di lolos langsung. Di ranking ya. Oh, di ranking dulu, kemudian terus dilanjutkan seleksi kesehatan, psikologi sama fisik. Oh, kesehatan, psikologi, fisik sama fisik ya? Iya. Itu seleksinya berapa orang Mas yang ikut dalam panahan itu? Kalau dari keterampilan itu semua 17 orang. 17 orang, kemudian ada yang gugur atau tetap lalu maju? Gugur. Diambil 9 terus lanjut ke tes kesehatan. Oh, dari 17 orang seleksi keterampilan, diambil 9. Iya. Mas Rama lolos, kemudian 9 dites lagi. Dites kesehatan, psikologi, sama tes fisik. Oh, sama tes fisik. Oke. Terus akhirnya Mas Rama lolos yang diambil? Yang diambil 4. Oh, 4 orang. Itu dari kabupaten mana saja? Setahu Mas Rama? Dari Semarang. Semarang berapa? Semarang kota 2 ya. 2 orang, terus Grobogan Mas Rama 1, terus yang satu? Batang. Oh, Batang. Berarti Semarang 2, Boyol Batang 1, Grobogan 1, ya 4 orang. Diambil itu. Terus Mas Rama sudah tahu nggak maksudnya nanti ketika masuk PPLOP itu di sana hanya difokuskan untuk latihan dan sekolahnya itu juga terpusat di sana, maksudnya tidak sekolah seperti biasanya tapi juga di tempat yang sama itu. Sudah tahu belum? Masih kurang tahu kalau itu. Belum tahu lah. Tapi untuk kesiapannya, maksudnya Mas Rama itu bisa ikut itu karena dorongan orang tua, dorongan pelatih, atau memang niatnya Mas Rama sendiri? Ya, dorongan orang tua, pelatih, sama punya niat sendiri, Pak. Oh, memang punya niat sendiri ya, karena memang benar-benar pengen menggeluti panahan, kemudian harapannya bisa berprestasi ya. Terus kok bisa lolos ini? Untuk pengalaman Mas Rama mengikuti kejuaraan sebelumnya ini, Mas Rama pernah juara apa tidak sebelumnya? Sebelumnya cuman juara-juara kayak di kegiatan open, panahan open sama Popda. Oh, di Popda, kemudian di Panahan Open ya, karena juga ini kan
COVID ini kan kejuaraan nggak begitu banyak ya. Iya, benar. Oke. Terus Mas Rama, harapannya Mas Rama sendiri bisa masuk PPLOP itu dalam obsesi, dalam angan-angannya itu seperti apa? Apakah ingin jadi juara dunia atau bagaimana gitu loh, maksudnya kan punya obsesi yang besar ketika masuk ke PPLOP ini. Lebih ke itu teknik sama pengalaman aja, Pak. Oh, pengen menggali pengalaman, Iya, terus pengalaman. tekniknya diperdalam ya. Iya Mas Rama, selain belajar teknik, harapan Mas Rama apalagi? Menjadi atlet profesional dan juga membanggakan Kabupaten Grobogan dan juga Jawa Tengah. Oh, Grobogan Jawa Tengah. Syukur-syukur Indonesia juga Indonesia, ya, seperti amin. karena kan kita juga ada atlet Jawa Tengah yang ikut Olimpiade kemarin ya, iya, di orang Klaten ya. Iya. Baru nanti bisa Grobogan bisa seperti meniru seperti atlet Klaten itu. Iya. Oke. Terus dari orang tua sendiri dukungan seperti apa selama ini untuk Mas Rama bisa belajar memanah ini? Didukung untuk dibiayai membeli alat, Peralatan. kayak didukung juga kalau kegiatan open di luar kota diantar, Oh ya. sama disupport kalau di rumah disuruh latihan. Oh ya, berarti memang orang tuanya benar-benar mensupport ya. Berarti Mas Rama tugas Marawa dengan support orang tua ini, Mas Rama memang harus bisa membuktikan, kemudian membuat bangga utamanya orang tua ya, karena orang tua yang sudah mensupport. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Terus mungkin Mas Rama ada pesan-pesan buat teman-teman atau atlet yang nanti ya tahun-tahun berikutnya pengen mendaftar atau ikut seleksi di PPLOP, mungkin ada tip atau trik yang bisa dibagikan untuk teman-teman yang mau masuk ke PPLOP. Tetap semangat dan juga tetap mendalami apa yang masih dikurangkan. Kayak contoh saya kan dulu kan fisik masih kurang, habis itu saya perkuat waktu seminggu setelah tes keterampilan. Oh gitu, jadi harus bisa mengkoreksi kekurangan kita apa, kelemahan kita. Ketika sudah mengikuti seleksi itu harus digenjot ya. Nah, terus Mas Rama mungkin bisa mengucapkan terima kasih kepada siapa saja Mas Rama bisa lolos seleksi ini. Untuk pertama, terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung saya sampai sejauh ini, dan juga terima kasih kepada Perpani Grobogan yang telah mendukung saya dan juga memberikan support atau memberikan doa sampai saya bisa lolos, dan juga pelatih yang sudah melatih saya sampai saat ini, yang telah memberikan teknik dari saya belum bisa memanah sampai bisa memanah saat ini. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu saya sampai sejauh ini dan juga memberikan support. Terima kasih, Pak. Oke, berarti teman-temannya selama ini juga support dalam berlatih, kemudian juga mendoakan tentunya ya. Mungkin itu Mas Rama, terima kasih. Siap. Saya ucapkan selamat, semangat, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya karena kesempatan tidak datang dua kali. Tunjukkan kepercayaan orang tua, kepercayaan Perpani Grobogan dengan terus giat berlatih, patuh kepada pelatih yang di sana utamanya, karena pelatihnya nanti beda di PPLOP Jawa Tengah. Ikuti apa yang menjadi petunjuk pelatih di sana. Sukses selalu ya. Oke. Ya. Pemirsa, hari ini saya juga mengundang orang tua dari Rifki Putra Ramadan untuk hadir di sini dan kami persilahkan, monggo Pak. Oke pemirsa, kita sudah bersama Pak Hari, orang tua dari Rifki Putra Ramadan. Selamat malam Pak Hari. Malam Pak. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat putranya sudah lolos di PPLOP, ini suatu hal yang membanggakan. Kemudian juga untuk Perpani Grobogan sendiri ini merupakan pecah rekor karena baru pertama ini Perpani Grobogan ikut mendaftarkan atletnya di PPLOP dan bisa masuk, bisa lolos. Iya, Pak. Selamat. Pak Heri, mungkin bisa diceritakan asal muasal tadi dari putranya Rama tadi menyampaikan bahwa peran serta orang tua dalam mendorong untuk ikut seleksi itu bagaimana? Ya gini Pak, awalnya kami mendapatkan
informasi atau info dari pendaftaran PPLP dari dari Perpani Grobogan. Terus waktu itu dengan adanya informasi itu kami mencoba untuk berkomunikasi dengan anak saya Rama. Dari hasil komunikasi itu saya gali apa yang menjadi keinginan Rama, apa Mas Rama itu bisa ikut minat untuk mengikuti seleksi PPLP di Semarang. Terus dari komunikasi kami kepada anak saya, akhirnya Mas Rama juga minat untuk mengikuti seleksi di PPLP. Nah, terus akhirnya untuk kami juga optimis dengan segala dukungan dan doa, akhirnya kami juga mengikuti pendaftaran itu dan lolos ya. Tentunya doa orang tua itu pasti ya. Ya, utama doa, Pak. Terus harapannya setelah anaknya ini nanti masuk PPLP kan konsekuensinya kan anak itu kayak dilepas, dikuasrahke di sana, kemudian akan dididik, dilatih untuk menjadi atlet yang harapannya bisa membawa nama besar Jawa Tengah, karena ini anak ini akan dibiayai dari pendidikannya, dari uang saku, dari kejuaraan akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apakah Bapak hari ini juga sudah tahu, kemudian juga sudah siap ketika nanti jarang ketemu dengan anaknya ini? Untuk masalah nantinya kalau anak kami udah berada di balai PPLP, kami sudah siap dari awal, kami udah siap dan udah tahu konsekuensinya kita nggak bisa bertemu dengan anak selama pendidikan di sana. Dan saya juga udah mempersiapkan diri untuk menahan kangen sama anak saya, Pak. Dan tapi kami juga karena kami juga sudah memberi petunjuk kepada Rama itu ini untuk mandiri, untuk hidup mandiri. Dalam artian selama ini untuk latihan juga kami untuk melepas, kecuali kalau mungkin ada kejuaraan di luar kota, kita juga tetap mengawal. Selama ini kalau latihan juga jenengan lepas untuk berangkat sendiri, pulang sendiri gitu. Betul, Pak. Kalau latihan kalau kecuali kejuaraan, kalau latihan kami lepas biar berangkat sendiri, pulang sendiri gitu, Pak. Berarti sudah ada kemandirian ya. Betul, Pak. Dan sekarang ini kan sudah banyak teknologi, meskipun tidak bertemu kan sekarang ini juga bisa video call lah, bisa nanti untuk kangen-kangenan. Yang penting harapannya pokoknya apa yang dicita-citakan oleh orang tua dan anak ini bisa terwujud ya, tentunya ya menjadi atlet terbaik kan gitu. Amin. Nah, terus mungkin ada pesan buat orang tua ya, buat orang tua yang bisa dibagikan, pesan yang bisa dibagikan kepada orang tua di Jawa Tengah ini yang berminat atau bermimpi anaknya bisa masuk PPLP, itu pesan atau trik-triknya seperti apa yang Bapak alami ini? Untuk orang-orang tua yang anaknya mempunyai bakat di bidang olahraga, mari kita dukung, support dengan segala kemampuan kita. Semoga prestasi dari anak-anak kita itu bisa tercapai. Ini kita harus maksimal dalam ikhtiar ya. Betul, dukungan itu harus maksimal. Masalah hasil kita serahkan kembali, tapi kita jangan sampai mertanggung lah ibaratnya kan gitu. Iya, Pak. Mungkin itu Pak Heri, terima kasih banget atas kehadirannya. Terima kasih Pak Heri. Pemirsa, kami juga menghadirkan pelatih yang selama ini mendidik Rama dari nol, tidak bisa mana ya, dari nol, dari pegang busur masih nembaknya saja masih kelewat sama boknya. Kita sambut Pak Eko Budiono. Halo Pak Eko. Halo Pak Edi, ketemu lagi. Iya. Pokoknya channel YouTube Edi Selalu di Hati ini memang sangat dikangeni. Sangat dikangeni. Dan nanti ya. Nanti banyak informasi. Oke, Pak Eko, kemarin kan kita sudah podcast bahwa Pak Eko itu saya anggap sebagai pelatih yang multi talent, pelatih pencetak atlet, meskipun dari kemarin dari voli hijrah ke Panan, tapi juga
Nah, karena Pak Eko basicnya memang sarjana olahraga, jadi pemahaman pedagogik anak memang bisa nganu lah, saya mengakui itu. Nah ini Pak Eko, anak didik Pak Eko yang namanya Rifki Putra Ramadan yang dipanggil Rama ini kan lolos PPLOP. Iya. Itu begitu membaca pengumuman itu rasanya Pak Eko seperti apa? Rasanya itu sangat-sangat luar biasa Pak Edi. Sumyoh nggak Pak Eko? Ya drop ya. Bisa dikatakan drop karena apa? Memang kita kan baru Pak. Ini awal-awal kita mencoba masuk di PPLOP di pertama sana. Ini ya? Iya, pertama kali ini, dan saya pun kan juga pelatih pertama kali melatih di Perpani. Istilahnya saya hijrah ya dari bola voli ke Panahan. Banyak orang yang ngomong pelatih voli kok iso ngelatih panah kan gitu, tapi kan ya itu buat motivasi lah. Sekarang yang podcast yang kemarin udah saya membuka banyak, ini kita mau belajar itu shock ya, shock, terenyuh. Mudah-mudahan ini pintu gerbang awal anak ini ya untuk menuju ke prestasi yang lebih. Istilahnya kita melihat, mendoakan karena supportnya sangat luar biasa sekali dari teman-teman juga. Oke. Terus itu awal-awalnya Pak Eko melihat potensi Rama itu seperti apa? Kan anak ini kan dulunya tetap nol, nggak bisa memanah. Betul. Apakah anak itu Pak ditemukan waktu apa, atau anak itu daftar di klubnya Pak Eko atau bagaimana awal mulanya? Ya, itu awal mulanya gini Pak Di. Jadi kita kan setiap tahun kan Perpani Grobogan mengadakan seleksi Popda. Ya. Nah kan banyak lah dari sekolah-sekolah yang di Kabupaten Grobogan, karena Panan ini baru berkembang kan. Ada beberapa sekolahan ya mungkin dia juga punya alat dan akhirnya suruh nembak. Tapi saya melihat kan dia nembak dengan sekadarnya, belum tahu lah. Tapi kan intinya memanah itu kan orang yang tahu memanah pokoknya bidik gitu. Tapi saya lihat posturnya, saya lihat tangannya, saya lihat ini, wah ini anak ini bisa diolah. Nah, akhirnya saya ngomong, ayo Mas kita bergabung aja di Perpani, latihan setiap hari ini. Ternyata orang tuanya langsung menemui, oh latihan di mana Pak? Karena waktu itu belum banyak yang tahu Pak. Oh iya. Untuk latihan di Perpani Grobogan, ya setelah tahu orang tuanya langsung menemui latihan apa-apa, dan ternyata orang tuanya nyupport sekali. Nah saya wah ini karena orang tua sudah nyupport kan, sebagai pelatih bertanggung jawab untuk anak ini harus bisa. Gitu. Ya tentunya prosesnya juga panjang. Betul. Jadi dari pengenalan pertama, megang busur aja yang benar gimana. Ya waktu itu saya juga masih belajar juga kan itu. Tapi kita istilahnya kita mencoba istilah kalau meracik bumbu nasi goreng itu ya harus harus pas ya. Harus pas, asinnya seberapa, karena setiap karakter anak beda-beda, apalagi di Panahan. Oke. Nah terus tadi disampaikan Mas Rama kan Pak Eko juga berperan dalam pendaftaran ini, maksudnya memberi support. Itu seperti apa Pak? Ya kalau itu jelas ya, harapan kita yang namanya atlet arahnya kemana kan jelas. Jadi kalau kita seperti Mas Rama, kamu mau menekuni atlet enggak? Kalau kamu yang benar-benar menekuni atlet, ini gerbangnya adalah di PPLOP. Ini pintu masuk, karena di sana jelas bukan akademis ya, jelas, maka non akademis yang dipelajari juga cabur itu kan. Nah, kalau kamu mau muaranya kemana, kalau kamu cuma nembak-nembak saja, tidak ada mau arahnya ke benar-benar atlet kan ya juga berat kan itu. Ya, terus saya motivasi, orang tua juga nyupport. Intinya kan di sini kendalanya gini Pak, karena baru ya. Karena anak-anak ini rata-rata kan dengan orang tua kan hampir semua untuk di Panahan kita kan dekat dengan orang tua rata-rata juga mensupportnya, atau bisa dikatakan menengah ke atas lah. Menengah ke atas, beda dengan saya dulu ngelola bola voli ya, itu. Ini menengah ke atas, saya memberi pengertian orang tuanya gimana dulu kan. Pisah sama anak ini bisa enggak gitu. Tapi ternyata ini kalau Rama, saya mempelajari setiap latihan itu juga mandiri sendiri. Banyak juga ada yang lainnya, akhirnya yang lain pun juga ngikuti latihan mandiri. Akhirnya bisa karena tekadnya tadi. Gitu. Terus Pak Eko ketika sudah lolos ini ya, lolos
PPLP dan nanti anak ini kan sudah tidak menjadi tanggung jawab Pak Eko ya, sudah jadi pegang oleh pelatih dari sana. Harapan Pak Eko untuk Rama sendiri, maksudnya harapan untuk Rama sendiri dan itu berdampak untuk Kabupaten Grobogan seperti apa? Ya, kalau sudah lepas di tanggung jawab tentunya tidak, Pak. Ya, kita sebagai pelatih itu, pelatih dasar itu sudah seperti dia itu anak kita sendiri. Tetap mantau melalui motivasi. Kalau tanggung jawab untuk megang langsung mungkin kita sudah tidak ya, tapi tanggung jawab moral, menyemangati ya, menyemangati, memotivasi itu pasti selalu. Karena kita hubungannya, ya, harapan saya ya Mas Rama ini harus bertanggung jawab. Satu, bertanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan menjadi beban, enggak. Saya sudah mengambil keputusan ini, saya harus bisa maksimal. Di sana saya butuhnya Mas Rama harus sehat, fisik, masalah teknik pasrah sama pelatih. Ikuti yang dimau pelatih itu lebih tahu. Itu. Jangan sekali-sekali bantah pelatih ya. Jangan, pokoknya ikuti karena pelatih itu kadang bisa, yang dari awal dulu tak sampaikan, bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bahkan bisa menjadi musuh. Ini loh yang terakhir ini loh yang kadang kalau pelatih itu berperan sebagai musuh itu rata-rata atletnya itu udah berpikirannya sudah negatif ya. Ya, negatif. Padahal ini justru ini tantangan gitu. Tantangan gitu, Pak. Terus harapannya Pak Eko buat atlet-atlet Grobogan untuk ke depan setelah kita bisa meloloskan nama ini, harapannya untuk atlet-atlet Grobogan yang dalam binaan Pak Eko ini seperti apa? Ya, untuk atlet Grobogan, untuk yang saat ini masih berproses, jangan jenuh dengan prosesnya. Kita sering anak-anak itu jenuh dengan proses. Nah, kalau kita jenuh, ibarat kita berjalan sudah mau lewati jembatan, tinggal sedikit untuk melompat, misalnya ada sungai, tinggal lompat sedikit aja takut, akhirnya mundur lagi, nggak jadi. Nah, harapannya harus lebih semangat lagi. Bukan terus Mas Rama ini yang terbaik, tidak. Karena ini sama-sama berproses. Mas Rama berproses di PPLOP, kita berproses di sini, dan nanti akhirnya kan kalau bergabung ya, akhirnya kalau kita nanti pas acara event kabupaten itu Mas Rama juga akan bergabung dengan tim kita. Situ, gitu. Jadi nanti biar sama-sama kuat kita untuk membawa nama baik Perpani Kabupaten Grobogan. Terima kasih Pak Eko. Pak atas kedatangannya. Siap. Nanti dilanjutkan ngopi-ngopi. Pemirsa, terima kasih. Tetap pantau channel Edi Selalu di Hati. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.